Kalau suatu saat nanti mereka udah hidup enak, setiap 6 bulan sekali mereka harus datang dan memberikan sesaji di punden keramat tersebut. Dan gak cuma itu aja. Balik lagi di channel Cerita Hororku bersama gua Ardan yang akan selalu memberikan cerita-cerita horor dari kisah nyata seseorang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian ditambah rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Di video kali ini gue bakal ceritain pasangan suami istri yang melakukan ritual pesugihan kandang bubrah. Yang dimana sebagian dari kalian mungkin udah tahu nih ritual pesugihan kandang bubrah ini, karena tempat ritual pesugihan kandang bubrah ini sempat viral. Pasangan suami istri ini kita sebut aja dengan nama Ibu Ani dan Bapak Herman. Jadi mereka melakukan ritual pesugihan kandang bubrah demi mencukupi kebutuhan biaya anak kesayangannya atau anak sematawayangnya. Tapi naasnya, anak sematawayang mereka itu malah menjadi korban tumbal pesugihan kandang bubrah yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Penasaran dengan ceritanya? Gak pakai lama gue bakal langsung ceritain kisah nyata pasangan suami istri ini yang melakukan ritual pesugihan kandang bubrah. Tapi sebelum gue lanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Sebelum cerita, seperti biasa, cerita hororku dimulai. Mulanya, Ibu Ani ini udah pernah denger nih tentang ritual pesugihan itu yang selalu memakan atau menumbalkan nyawa manusia, entah itu dari keluarganya, bahkan pelaku pesugihan itu pun bisa menjadi tumbal ritual pesugihan tersebut. Jadi Ibu Ani ini gak mau nih mencoba atau mencari-carilah ritual pesugihan tersebut. Tapi suatu saat Ibu Ani dan suaminya lagi kelilit masalah keuangan, yang dimana usaha mereka lagi down banget lah, lagi nggak ada pemasukan sama sekali. Akhirnya Ibu Ani dan suaminya ini memutuskan untuk pergi ke suatu tempat di salah satu desa Klaten, Jawa Tengah, yang dimana di sana ada makam atau punden keramat yang bisa melakukan ritual pesugihan tanpa membutuhkan tumbal nyawa manusia. Jadi si pelaku ritual pesugihan di sana itu cukup memberi sesajen aja yang disyaratkan oleh juru kunci punden keramat tersebut. Ibu Ani dan suaminya itu sampai di desa Klaten, Jawa Tengah itu pada malam hari. Di sana saat itu cuacanya emang lagi hujan. Nah, sebelum mereka mendatangi punden keramat tersebut, mereka diharuskan untuk pergi ke rumah juru kunci di desa tersebut. Sesampainya Ibu Ani dan suaminya di rumah juru kunci tersebut, mereka diterima dengan baik nih oleh seorang laki-laki separuh baya, yang dimana dia adalah juru kunci punden keramat kandang bubrah tersebut. Setelah hujan mulai reda, mereka bertiga akhirnya berangkat nih ke punden keramat tersebut. Dari rumah juru kunci itu ke makam punden keramat tersebut jaraknya nggak begitu jauh lah, sekitar 200 meter. Mereka ke sana harus melewati kebun-kebunan dan sawahan. Saat itu malam sunyi banget, sepi banget. Padahal waktu itu masih jam 9 malam. Tapi keadaan di sana atau suasana di sana tuh kayak tengah malam lah. Udah sepi banget, nggak ada orang satupun. Hanya mereka bertiga aja tuh yang jalan ke arah makam keramat tersebut. Sesampainya di punden keramat itu, ternyata di sana ada sebuah pohon besar yang dimana di bawahnya ada makam.
Mereka duduklah tuh di situ. Si juru kuncinya langsung mulai ritual lah, nyalain kemenyan dan lain-lain sebagainya. Nah, sesaji yang mereka bawa itu berupa kembang 7 rupa, kemenyan dan sebuah telur. Dimulailah tuh ritualnya sama si juru kunci itu. Dia baca-baca doa pakai bahasa Jawa lah. Ibu Ani sama suaminya gak terlalu begitu ngerti tuh artinya, tapi mereka cuman disuruh untuk diam, mendengarkan saja doa-doa si juru kunci ini yang dari bahasa Jawa itu, sambil mengungkapkan keinginan mereka dalam hati aja nih. Setelah doa-doa dipanjatkan sama si juru kunci itu, gak lama ada sesuatu yang terjatuh nih, kayak jatuh gitu dari pohon. Ibu Ani sama suaminya nggak tahu tuh pohon besar itu pohon apa. Mereka tetap tuh fokus untuk manjatkan doa atau mengungkapkan keinginan mereka dalam hati mereka. Setelah sesuatu itu jatuh dari atas pohon, si juru kunci ini berdiri nih buat ngedeketin atau ngambil benda tersebut. Setelah diambil, si juru kunci ini balik lagi ke Ibu Ani sama suaminya yang lagi duduk berdoa dalam hati atau mengungkapkan keinginan mereka di dalam hati itu. Setelah si juru kunci ini mendekati Ibu Ani dan suaminya, ternyata si juru kunci ini ngasih suatu benda nih berupa buah mengkudu. Nah, Ibu Ani sama suaminya disuruh sama juru kunci ini buat makan tuh mentah-mentah buah mengkudu. Mau nggak mau atau percaya nggak percaya, Ibu Ani sama suaminya makan juga lah tuh mentah-mentah buah mengkudu itu. Baunya tuh nyengat banget, nggak enak banget lah, sampai hampir muntah. Padahal si juru kunci ini ngasih tahu buat makan buah mengkudu ini mentah-mentah dan jangan sampai dimuntahkan sedikit pun. Setelah Ibu Ani sama suaminya makan tuh mentah-mentah buah mengkudu itu, si juru kuncinya bilang bahwa keinginan mereka telah didengar dan dikabulkan oleh penguasa goib tempat keramat punden pesugihan kandang bubrah tersebut. Malam itu sekitar jam 12, Ibu Ani dan suaminya mengakhiri ritual tersebut. Di akhir perpisahan ritual pesugihan kandang bubrah itu, si juru kuncinya nyampein pesan nih ke Ibu Ani sama suami. Kalau suatu saat nanti mereka udah hidup enak, setiap 6 bulan sekali mereka harus datang dan memberikan sesaji di punden keramat tersebut. Dan gak cuma itu aja, si juru kunci juga bilang kalau mereka jangan pernah membersihkan rumah dan diri mereka. Diharuskan juga setiap 6 bulan sekali itu merenovasi rumah mereka. Itu adalah syarat untuk memberikan kekayaan atau melancarkan rezeki mereka dari pesugihan kandang bubrah tersebut. Singkat cerita, apa yang diinginkan Ibu Ani sama suaminya terkabulkan nih, terwujudkan lah. Usaha mereka berkembang dengan pesat nih. Dari awalnya cuma toko kecil biasa, akhirnya toko mereka udah jadi besar nih. Pembelinya rame banget, rame terus lah setiap hari itu. Sampai mereka tuh sibuk ngurusin toko mereka. Semua pesan yang disampaikan sama si juru kunci mereka lakukan nih semuanya, nggak ada yang mereka langgar. Setiap 6 bulan sekali mereka datang tuh ke punden keramat itu buat ngasih sesajen atau sesaji yang udah disyaratkan sama si juru kunci itu. Dan gak cuma itu aja, mereka juga ngadain acara kenduri atau acara selamatan lah di punden keramat tersebut. Setelah itu mereka juga sering banget tuh setiap 6 bulan sekali merenovasi rumah mereka. Walaupun keadaan rumah mereka tuh nggak ada yang rusak, ya dibetulin terus lah, dibagusin terus lah itu rumahnya mereka. Tapi rumahnya mereka tuh kelihatan nggak asri lah, yang nggak enak dilihat lah sama tetangga-tetangga yang lain. Soalnya rumah mereka tuh kumuh banget, nggak pernah dibersihin lah di luar dan di dalam rumahnya. Akibat mereka jarang bersih-bersih rumahnya, anak sematawayangnya mereka nih yang masih duduk di bangku kelas 6 SD itu sering protes nih, kenapa sih nggak dibersihin rumahnya tuh, karena kan udah kotor banget. Akhirnya dia cobalah tuh berinisiatif buat bersihin rumahnya sendiri. Tapi setelah dia bersih-bersih rumah itu, ditegurlah sama Ibu Ani ini
kalau jangan lagi buat bersih-bersih rumahnya. Dia kasih alasan yang masuk akal lah buat nyuruh anaknya ini kerjain yang lain aja lah, jangan bersih-bersih rumahnya, biar nanti Ibu Ani sama suami yang bersihin. Karena pembantunya juga di rumahnya itu sibuk bantuin di toko atau usahanya Ibu Ani ini, karena emang ramai banget kan pembelinya. Semua seperti berjalan normal-normal aja tuh, nggak ada kejanggalan atau hal-hal negatif setelah Ibu Ani sama suaminya ini melakukan ritual pesugihan di kandang bubrah itu. Sampai suatu saat anak sematawayangnya ini mengalami kecelakaan, ditabrak motor yang diharuskan dia dirawat inap di rumah sakit selama 3 hari. Setelah dirawat inap, akhirnya anaknya Ibu Ani ini pulanglah buat rawat jalan di rumahnya. Baru sehari anaknya Ibu Ani dan suaminya ini rawat jalan di rumahnya, keesokannya anak sematawayang mereka yang sangat mereka sayangi meninggal dunia. Mereka sangat terpukul banget lah tuh, sangat stres, depresi lah setelah kematian anak sematawayangnya mereka yang gak ternilai lah harganya. Dan mereka baru sadar di situ bahwa mereka tuh udah melupakan Tuhan yang Maha Esa, yang dimana yang udah memberikan kehidupan untuk mereka dan anaknya. Mereka memang punya segalanya lah, materi, kekayaan udah mereka raih, udah mereka dapatkan, tapi mereka kehilangan atau mereka harus kehilangan anak sematawayangnya mereka yang gak ternilai tuh harganya. Hidup mereka tuh benar-benar kosong, hampa banget, gak ada anak sematawayangnya itu. Mereka sempat mikir nih, apakah kematian anaknya ini emang udah digariskan ajalnya, atau ada sebab lain nih, ada hubungannya dengan ritual pesugihan kandang bubrah itu. Akhirnya mereka nanya nih ke juru kunci di kandang bubrah itu, apakah ada hubungannya kematian anaknya dengan ritual pesugihan yang mereka jalanin. Tapi si juru kunci itu cuma jawab kalau pesugihan kandang bubrah atau penguasa gaib kandang bubrah itu nggak jahat, nggak sampai minta atau numbalin nyawa manusia. Ibu Ani sama suami kurang puas nih dengar jawaban si juru kunci punden keramat kandang bubrah itu. Akhirnya dia coba nih cari orang-orang pinter di seluruh Indonesia. Dia coba tanya tuh, apakah benar pesugihan di kandang bubrah itu gak membutuhkan atau memberikan tumbal nyawa manusia? Di antara banyak pendapat dari orang-orang pintar yang udah ditanyain sama Ibu Ani dan suami, rata-rata mereka menjawab bahwa tidak ada kerjasama dengan makhluk gaib atau memuja pesugihan yang sifatnya gratis atau hanya sesajen atau memberikan sesaji dengan mudah begitu saja. Pasti ujung-ujungnya harus ada tumbal nyawa manusia, sebab makhluk gaib tersebut bisa saja memperbudak manusia atau pelaku pesugihan itu yang awalnya katanya nggak butuh tumbal nyawa manusia, tapi kita nggak ada yang tahu suatu saat pasti itu terjadi. Mereka meminta tumbal nyawa manusia. Akhirnya Ibu Ani ini depresi atau stres lah, sampai benar-benar seperti orang gila lah. Ketemu sama orang, dia selalu bilang jangan melakukan ritual pesugihan. Biarpun katanya ritual pesugihan itu nggak numbalin nyawa manusia, tapi yang terjadi tuh sebaliknya. Kita nggak ada yang tahu kapan makhluk gaib itu meminta tumbal nyawa manusia. Dan pada saat si penguasa makhluk gaib ritual pesugihan ini meminta tumbal nyawa manusia, si pelaku pesugihan itu yang nggak bisa ngelak, nggak bisa nolak. Akhirnya suami Ibu Ani ini bawa Ibu Ani ke orang pinter lah, ke kiai lah yang bisa ruqyah atau memutuskan hubungan ritual pesugihan kandang bubrah dengan keluarganya dia. Suaminya tuh mikir ya mungkin aja dengan melepas perjanjian ritual pesugihan kandang bubrah itu, istrinya yaitu Ibu Ani ini bisa normal kembali. Setelah
Ibu Ani dan suaminya ini memutuskan atau melepaskan pesugihan ritual kandang bubra itu, usaha mereka bangkrut lah nih. Mereka harus mulai dari nol lagi, tanpa adanya anak kesayangan mereka. Mereka sangat menyesal melakukan ritual pesugihan kandang bubra tersebut yang telah menumbalkan atau mengorbankan anak semata wayang mereka. Nah, itulah kisah nyata pasangan suami istri yang melakukan ritual pesugihan kandang bubra yang mengakibatkan atau akhirnya anaknya sendiri jadi tumbal ritual yang mereka lakukan. Ya, ujung-ujungnya Ibu Ani sama Bapak Herman ini gak dapat apa-apa, malah mereka kehilangan anak semata wayangnya mereka. Itulah penyesalan pasangan suami istri yang melakukan ritual pesugihan kandang bubra. Jadi buat kalian yang nonton video ini, jangan sekali-kali untuk mencari informasi ritual pesugihan atau sampai mau melakukan ritual pesugihan, karena bukannya untung malah buntung. Jangan lakukan itu kalau kalian gak mau menyesal di kemudian harinya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Cerita Hororku biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Gua dan pamit, sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Salam cerita hororku.